Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi tugas modul 1.4a.9 mengenai budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Rahayu Nugrohoningsih SPD adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Maspati, Magetan. Selanjutnya untuk fasilitator saya adalah Bapak Edi Arham, SPI, dan pengajar praktik Ibu Puji Darwati, SPD. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Dalam modul 1.1 mengenai Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menjelaskan, guru ibarat seorang petani yang hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun dibutuhkan petani yang kuat dan sehat, dapat memberikan contoh atau suri tauladan yang baik, memberikan motivasi atau semangat juang, dan juga mendorong murid agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam kaitannya dengan disiplin positif, saya dapat memberikan contoh datang ke sekolah 15 menit lebih awal, kemudian mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan berorganisasi dan sebagainya. Sebagai seorang guru, dibutuhkan sosok yang berpihak pada murid, memiliki nilai reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, serta dapat menggerakkan dirinya sendiri, sesama, serta lingkungan masyarakat. Guru juga memiliki peran untuk menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, serta diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Dalam hal ini, sebagai seorang guru dapat menggerakkan rekan-rekan sesama guru untuk menerapkan disiplin positif, salah satunya mengajak wali kelas untuk menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dalam mewujudkan ladang yang gembur, perlu dilakukan perawatan. Misalnya, membuang kerikil, mencabut rumput yang tumbuh supaya benih tanaman dapat tumbuh dengan baik, diberi pupuk, dan sebagainya. Sama halnya dengan lingkungan sekolah. Ada waktunya untuk merefleksi, meninjau kembali visi yang telah ada. Sudahkah sesuai dengan kodrat zaman? Sudahkah berpihak pada siswa? Dan lain sebagainya. Visi dibuat untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten agar sesuatu yang diimpikan atau visi yang disusun dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Salah satunya adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah paradigma perubahan yang menekankan pada sistem kolaborasi yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif dapat diterapkan dengan menggunakan metode Bagja. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti adalah bahwa saya sebagai seorang calon guru penggerak memfasilitasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar terwujud tujuan pendidikan, mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila.
Kesimpulan dan refleksi. Dalam modul 1.4 ini, saya belajar mengenai budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Karakter anak yang diharapkan adalah karakter yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Budaya positif memiliki 6 bahasan pokok, yakni perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bagi saya, yang paling menarik dalam modul 1.4 adalah mengenai topik hukuman dan penghargaan. Ada banyak hal yang menarik termasuk hal-hal yang di luar dugaan saya, yakni pada topik dihukum oleh penghargaan. Masih ada yang belum bisa saya terima. Bukankah hal ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia juga? Karena bagaimanapun juga, manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Namun setelah mencoba memandang dari berbagai sisi, saya akhirnya dapat memahami pendapat dari Alfie Kohn ini. Beruntung, saya dulu pernah membaca buku Stephen R. Covey mengenai The 7 Habits, sangat mendukung saya dalam memahami materi dalam modul 1.4 ini. Saya juga mulai berpikir ulang mengenai pemberian reward atau hadiah setelah membaca pendapat dari Alfie Kohn. Karena sebelumnya saya cenderung berpikir untuk sering memberikan reward kepada murid agar murid menjadi lebih termotivasi atau bersemangat. Namun ternyata hal itu hanya akan menumbuhkan motivasi nomor 2, yaitu motivasi karena penghargaan atau reward saja. Adapun kegiatan yang berkesan selama mendalami modul 1.4 ini adalah saat bagaimana saya menerapkan atau berlatih menerapkan segitiga restitusi dan sekaligus juga mendokumentasikannya dalam bentuk video. Saya merasa excited karena belum pernah melakukan dialog dengan direkam secara langsung dan kemudian dipublish. Karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini dalam kegiatan konseling, namun belum tahu jika hal tersebut adalah segitiga restitusi yang terdiri dari tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan sampai mencari solusi serta waktu penerapannya. Selain itu, jika dulu saya membuat semacam peraturan kelas, maka saat ini saya belajar untuk membuat keyakinan kelas, dan kebetulan saat ini pada saat yang momen yang tepat, yakni pada tahun ajaran baru, sehingga saya dapat langsung menerapkannya di lapangan. Dulu, sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menerapkan posisi kontrol sebagai seorang teman, pemantau, dan manajer. Semua itu dalam porsi yang berbeda tergantung situasi dan peran yang dijalani. Perasaan saya saat itu terkadang agak jengkel jika menghadapi murid yang belum bisa berubah seperti yang saya inginkan. Misalnya, supaya tidak terlambat masuk sekolah lagi. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi sebagai manajer saja. Dengan belajar menerapkan posisi manajer, perasaan saya menjadi lebih sabar lagi dalam melayani dan menuntun murid. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana membangun kolaborasi dengan berbagai pihak supaya solid dan kompak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Solusi yang dapat saya tempuh adalah dengan menyebarluaskan atau mengimbaskan hal ini dengan bekerja sama terlebih dahulu dengan kepala sekolah agar rencana ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, rancangan tindakan untuk
aksi nyata. Latar belakang. Sekolah sebagai tempat bagi para murid bertumbuh dan berkembang, minat, bakat, dan potensinya perlu melakukan upaya untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan positif agar nantinya menjadi budaya positif. Supaya usaha ini berhasil, maka perlu bekerja sama atau upaya kolaboratif dengan berbagai pihak. Tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah menumbuhkan disiplin positif dengan terlebih dahulu membuat keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, membentuk budaya positif di sekolah. Ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik. Keempat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk tolak ukur. Tolak ukurnya adalah Bapak atau Ibu guru wali kelas dapat membuat keyakinan kelas di kelasnya dan ditampilkan di dinding kelas masing-masing sehingga mudah terlihat dan dibaca oleh seluruh warga kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, merancang kegiatan aksi nyata mengenai disiplin positif dan dikonsultasikan kepada Bapak Kepala Sekolah atau pihak berwenang lainnya. Kedua, melaksanakan pengimbasan atau sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Ketiga, membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Empat, evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian pada aksi nyata. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.